Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Firmansyah dengan NIM SSI 2023030783. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS. Saya memilih paper 3 yang berjudul Multi Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara atau IKN Twice Using CNN LSTM. Paper ini membahas bagaimana teknologi Artificial Intelligence atau AI, khususnya Deep Learning, digunakan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN berdasarkan data dari media sosial seperti Twitter atau X. Selanjutnya, untuk paper ini ditulis oleh Fahmi Reza Prasastyo dan Edi Winarko dari jurnal ICCS, merupakan salah satu jurnal yang berfokus pada bidang komputasi, sistem informasi, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi, dan diterbitkan pada tahun 2025. Latar belakang penelitian ini berasal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi salah satu proyek strategis nasional Indonesia. Pembangunan IKN ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun, ada juga masyarakat yang memberikan kritik terkait dampak lingkungannya, biaya pembangunan, maupun aspek politik. Seperti dalam media sosial, khususnya Twitter, menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi opini mereka secara bebas, dan pendapat. Karena jumlah opini yang sangat besar ini, diperlukan metode otomatis untuk mengidentifikasi apakah suatu opini termasuk sentimen yang positif, atau negatif, atau netral. Penelitian ini sebenarnya memang sudah melakukan analisis sentimen terkait IKN, tetapi sebagian besar belum mempertimbangkan adanya perbedaan domain pembahasan seperti lingkungan, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kita mencoba mengembangkan pendekatan multi-domain agar hasil analisis sentimen menjadi lebih akurat. Selanjutnya, untuk rumusan dan batasan masalahnya, pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan model analisis sentimen yang mampu memahami karakteristik dari berbagai domain, yaitu ekonomi, lingkungan, dan politik. Yang kedua adalah bagaimana membandingkan performa model CNN, LSTM, CNN, dan LSTM dalam melakukan klasifikasi sentimen. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh penggunaan teknik embedding kata dan embedding berbasis keyword terhadap tingkat akurasi model. Dalam hal ini, ada batasan penelitian ini meliputi data hanya berasal dari tweet yang membahas IKN. Domain yang diteliti hanya ekonomi, lingkungan, dan politik. Teknik embedding yang digunakan hanya Word 2 VEC dan keywords 2 VEC. Model yang diuji terbatas pada CNN, LSTM, dan CNN LSTM. Dengan adanya batas ini, penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Selanjutnya, tujuan dan subjek penelitiannya. Pada penelitian ini ditemukan tujuan utama adalah mengembangkan model analisis sentimen multi-domain yang mampu meningkatkan akurasi klasifikasi opini publik terkait IKN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membandingkan efektivitas tiga model deep learning yaitu CNN, LSTM, dan CNN LSTM. Dan subjek pada penelitian ini yaitu tweet dari platform Twitter atau X yang membahas IKN. Sedangkan untuk objek penelitiannya ini meliputi tiga domain utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan politik. Selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Pada metodologi penelitian ini terdapat beberapa tahapan utama. Dan yang pertama ada crawling data yaitu mengumpulkan tweet terkait IKN menggunakan kata kunci tertentu. Yang kedua ada pelabelan data secara manual yaitu menentukan apakah tweet memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Dan setelah itu ada dilakukan pengujian reliabilitas menggunakan John S. Kappa dan Flash Kappa untuk memastikan konsistensi perlabelan. Pada tahap ini adalah proses sintaks seperti menghapus simbol yang tidak diperlukan, mengubah huruf menjadi lowercase, dan yang ketiga membersihkan noise pada data.
Dan selanjutnya dilakukan pembuatan representasi kata menggunakan word 2 VAC dan keywords 2 VAC. Data kemudian digunakan untuk melatih 3 model deep learning, yaitu meliputi CNN, LSTM, dan CNN LSTM. Dan untuk evaluasi ini menggunakan metrik akurasi, decision, precision, recall, F1 score untuk mengetahui berapa model mana yang memberikan performa yang lebih baik. Selanjutnya, hasil utama pada penelitian ini mendapatkan temuan penting. Yang pertama adalah model CNN LSTM memberikan performa terbaik dibandingkan CNN maupun LSTM secara terpisah. Dalam hal ini, karena CNN mampu mengekstraksi fitur penting dari teks, sedangkan LSTM mampu memahami hubungan antar kata dalam urutan kalimat. Dan yang kedua adalah penggunaan embedding keyword sebanyak 5 kata menghasilkan peningkatan akurasi dan F1 score yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Dan yang ketiga, penggunaan pendekatan multi-domain terbukti meningkatkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan sentimen dibandingkan pendekatan single domain. Selanjutnya pada tahap analisis dan pembahasan, ini dapat dilihat bahwa salah satu tantangan terbesar dalam analisis sentimen ini ditemukan oleh variasi konteks antar domain. Dan kata yang memiliki makna positif dalam domain ekonomi belum tentu bermakna positif dalam domain lingkungan atau politik. Oleh karena itu, penggunaan metode keywords 2VHC ini membantu model memahami konteks yang lebih spesifik sesuai domainnya. Para peneliti ini juga memiliki temuan beberapa keterbatasan. Yang pertama ada jumlah dataset yang digunakan masih relatif kecil. Yang kedua, terdapat ketidakseimbangan jumlah data pada masing-masing kelas sentimen. Yang ketiga, ada proses tuning parameter sangat mempengaruhi performa model. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihannya adalah pendekatan multi domain komprehensif. Yang kedua, embedding khusus meningkatkan performa. Yang ketiga, ada perbandingan menyeluruh antar model. Dan untuk kekurangannya yaitu dataset relatif kecil dan terbatas waktunya. Yang kedua, ketidakseimbangan kelas tinggi. Yang ketiga, ada tidak membandingkan embedding lain atau glove atau fast text. Selanjutnya kesimpulannya yaitu sebagai hal ini disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa model CNN LSTM merupakan model yang paling efektif untuk melakukan analisis sentimen multidomain pada tweet terkait IKN. Selain itu, penggunaan embedding keyword juga sebanyak 5 kata terbukti mampu meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Dan pada pendekatan multi-domain juga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan single domain karena mampu memahami konteks yang berbeda pada setiap topik pembahasannya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.